Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yeay, balik lagi bersama saya Claudia Yuniar dan saya Ferry Dominika. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Bagi Cerita. Kita mau bagi cerita apa hari ini? Hari ini pembahasannya panas banget guys. Gerah-gerah. Buka dulu nggak sih jaketnya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas FWB. Apa itu FWB? With beverage, makanan dan minuman. Bukan, ini bukan acara kuliner. Nah, yang kita tahu di masyarakat FWB itu ngebahas tentang friends with benefit. Teman dengan keuntungan. Iya kan? Panas nggak sih ngebahasnya? Apa sih itu? Saya nggak tahu apa-apa lu. Apa sih FWB itu? Nih, kata di internet ya kan, FWB adalah hubungan tanpa status yang hanya berdasarkan keuntungan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Jadi sebenarnya TTM kali ya, lebih familiar. TTM itu apa ya? Saya baru akil balik 2 hari lalu, jadi saya kurang paham gitu. Coba anak ABG yang ada di sana, apa TTM itu? Teman tapi mesra gitu. Sampai ada lagunya kan? Gimana lagunya? Apa tuh? Teman tapi mesra, Bapak kurang gaul Pak. Makanya saya baru akil balik. Ini nggak tahu ini zaman apa. Lagunya tahunya yang lain ya Iya, kan. Tuhan Yesus. Iya kan, anak TikTok banget guys. Nah, jadi friends with benefit ini kenapa akhirnya kita angkat? Karena nanti kita bakal ngebahas juga tentang open relationship. Apa Pak open relationship itu? Buka lowongan. Mau jadi kerja apa ya? Tapi FWB itu gimana ya? Kalau yang gua tahu nih FWB, orang nggak punya hubungan, dia belum menikah, tapi dia bisa mendapatkan keuntungan tanda kutip, yaitu keuntungan untuk bisa menikmati seks. Itu Iya. sejauh yang gua tahu. Lu kontra apa pro? Gua kontra. gue kalau nggak inget agama gue pro. Ini kita nggak ngomongin gue berdasarkan iman apa ya guys, tapi maksudnya kesampingan hal-hal yang begitu prinsipil. Nah, kita ngebahas hal-hal yang di masyarakat. Menurut gue nih si Claudia nih, kalau FWB itu sebenarnya gue nggak ada masalah sih. Ini kita belum masuk ke perzinahan dan sebagainya ya, belum ya? Kayaknya kita kelaminnya ketuker ya. Kenapa gue yang lebih maskulin nih ceritanya? Jadi kenapa akhirnya gue mengatakan bahwa gue sih nggak ada masalah sama friends with benefit? Karena apa? Akhirnya kan sebenarnya kalau friends with benefit itu sama-sama enak, sama-sama mau. Mau. Yang ceweknya nggak mau. Jadi benar-benar dua-duanya tuh diuntungin, nggak ada yang dirugiin. Gitu. Nah, tapi yang masalah itu adalah ketika lo sering berhubungan terus jadi baper. Tiba-tiba mulai muncul rasa suka karena sering berhubungan. Karena katanya menurut penelitian nih, benar ya kan? Coba tayang di sini. Editor mau nggak editor? Di sini ada tulisan. Jadi katanya karena sering berhubungan seksual, akhirnya tumbuhlah emosionalnya itu. Jadi kan lama-lama jadi kayak nyaman, jadi suka, akhirnya bisa fall in love juga sih. Nah, yang menyebalkannya adalah ketika waktu lo mau friends with benefit kan, sebenarnya dua-duanya tuh udah berjanji, udah ya, kita cuma sebatas berhubungan seksual, tapi kita nggak perlu pacar-pacaran, nggak perlu ada komitmen, ya kan. Nah, tapi setelah akhirnya salah satunya ada yang kebawa perasaan, terus yang satunya, gue jadi males nih kayak begini, ditinggalin. Nah, itu yang bikin luka sebenarnya, yang bikin gak enaknya. Berarti salah yang punya perasaan dong. Kenapa jadi punya perasaan? Kan jadinya, aku baper bawa perasaan. Aku baper bawa perasaan. Aku baper bawa perasaan. Males lagi ya? Udah dikat aja ya. Sebenarnya ya sama-sama enak di awal, tapi mungkin juga bisa berujung tidak enak. Iya gitu. Karena mereka pikir nggak apa-apa lah berhubungan beginian tanpa ada perasaan, nggak apa-apa, bisa lah gitu kali ya. Awalnya. Iya benar. Awalnya. Ketika dijalani ternyata tidak seperti itu. Tapi sebenarnya apa bedanya sih friends with benefit sama pacaran zaman sekarang gitu? Zaman now. Emang pacaran zaman sekarang beda? I don't know. Sorry. Apakah FWB ini bisa begini kan? FWB itu. Misalkan gue sama lu lah FWB-an gitu ya. Tapi gue sebenarnya udah punya pacar. Dan lu tahu kalau gue punya pacar.
Terus tapi gue tetap FWB-an sama lu. Itu bisa disebut FWB nggak maksudnya? I don't know. Tapi maksudnya kan kalau FWB itu sebenarnya kan karena ada kesepakatan. Ya kan, kesepakatan antara si cowok dan si cewek. Yuk kita happy fun aja tanpa ada komitmen gitu. Having fun aja gitu. Having ya. fun aja. Nah, kalau misalnya ternyata si cowoknya itu udah punya pasangan lagi atau si ceweknya punya pasangan lagi yang lain, ya itu udah beda cerita sih. Ini kan kita ngebahas lingkup yang si friends with benefit. Kalau udah kayak begitu namanya selingkuh, udah masuk konteks keperselingkuhan gak sih akhirnya? Siapa tahu kan ada satu negara tertentu yang budayanya seperti itu, kayak ya emang udah biasa, gue pacaran sama siapa, dia tiba-tiba main sama siapa juga bisa. Tapi iya loh, banyak loh yang kayak Eropa gitu. Iya. Nggak usah di Eropa, ada teman-teman di sini aja ada. Masa temen-temen gue mau baik. Anak gereja lo ya? Anak gereja kan? Nggak ada ketahuan gitu. Nggak ada ketahuan. Tapi ya sebenarnya kayak maksudnya emang apa sih ruginya gitu? Ini di luar dari konteks agama ya guys. Sebenarnya apa sih ruginya? Kayaknya enak-enak aja sih. Gini, justru karena kelihatannya nggak ada ruginya, makanya kita bawa agama biar ada ruginya. Oh oke. Serius ini mau mulai ngebahas agama nih. Iya, tapi memang sih, ya kalau kita pengen bahas secara agama juga, agama kan kalau kayak di kita kan kita Kristen. Tapi kan agama nggak semuanya Kristen ya. Ya kadang-kadang, oke, sesama Kristen. Tapi pandangan hidupnya kadang-kadang beda semua. Beda. Kadang-kadang mereka bisa ngertiin satu ayat tertentu, ya diartiin seenak jidatnya sendiri, akhirnya nggak apa-apa gitu. Maksudnya, Tapi iya kayak gue sama lu aja. Gue pro, lu kontra. Kita satu agama. Ya kan? Tapi kita beda. serumah. Iya, ya nggak perlu serumah juga. Si bapak. Oke. Jadi lanjut, lupa kan? Iya lupa. Nggak, gue kontra. Lu Iya. pasti gue nggak setuju lah mau ini ada urusan agama atau nggak ada. Gue nggak setuju. Karena gini, buat gue kayak nggak ada perbedaan dengan kalau misalnya gue FWB, gue kayak berhubungan dengan pelacur. Maksudnya gini, gue tahu dari mana level keamanannya ketika gue berhubungan badan sama dia. Sejauh mana gue tahu gue nggak akan bisa terjangkit dengan AIDS atau penyakit kelamin. Gue nggak ada yang tahu kan. Iya juga sih. Iya kan? Bedanya Betul, pelacur kita bayar, ini nggak bayar. Tapi resikonya tetap sama. Makanya mungkin jangan sembarangan orang kali gitu, lihat-lihat juga siapa yang lo Justru iniin. itu, kalau ini sama teman kita, kan emangnya kita ngawasin dia 24 jam. Maksudnya gini, dia bisa, misalnya gue sama lo FBB-an, lo sama gue berhubungan gitu. Kan nggak ada yang menjamin apakah gue ber-FB-an dengan cewek lain, atau lo ber-FB-an dengan cowok lain, emang ada yang jamin. Siapa tahu diem-diem juga, siapa yang tahu? Bener. Ayo. Ngomong-ngomong kalau misalnya netizen ya, kalian punya cerita tentang hal ini, boleh kali komen-komen ya kan, kita pengen denger juga nih ceritanya, iya. Karena kita kan sebatas ngemeng-ngemeng doang ya kan. Anda mengalami nggak? Enggak ya tentunya, karena Anda sangat kontra dan tidak setuju dengan hal ini. Kalau Anda Kalau saya sudah menikah, Pak. Ya, kita selamat dengan status ini. Iya, selamat kita. Ini kita bahas, kita angkat bukan karena kita berpengalaman sana, enggak. Tapi memang lagi rame belakangan. Jelas ada pro, ada kontranya. Iya, kalau yang kayak Dea bilang itu, ya daripada gua main gila kan sama siapa, terus gua one night stand gitu, yang kayak di klub-klub segala macam, ini siapa gitu kan. Terus Bedanya apa sih friends with benefit sama one night stand? Kan sama-sama juga having sex. Ya kan? FWB kan dengan orang yang memang saling kenal. Kalau one night stand, lu ke klub, ke diskotik atau ke ya itulah ya tempat-tempat klub-klub kayak gitu, lu baru ketemu dia detik itu juga di sana, dan ketemu mungkin dalam keadaan mabok. Ya udah main aja di situ, entah dibawa dibius kah, entah dibikin mabok, lu dibawa pulang atau lu dibawa ke hotel lalu diamankan di sana. Lu udah dan then lu besok, kemarin gua abis having sex sama siapa ya kemarin? Lupa. Ya gitu. Mending kalau having sex, mending kalau having sex. Kalau ginjal yang curi, Ya makanya. nah di Australia kan banyak kejadian. Iya benar-benar. Itu udah beda cerita lagi, Pak. Udah lain lagi, lain lagi gitu. Udah lain. Tapi gue sebenarnya agak bingung ya sama orang-orang yang kok bisa ya kayak gini loh. Gue lagi on nih. On apa nih, Pak? Ya, ini boleh vulgar nggak sih ngomong? Boleh. Gue lagi nafsu nih, tapi nggak punya pasangan. Iya, benar. Cari siapa ya kalau pakai pelacur? Males pelacur. Justru kan itu friends with benefit, Pak. Biar kalau misalnya yang satu kebutuhan biologisnya lagi mencuat tinggi sekali, yang satu bisa melengkapi gitu, Pak. Ya,
Kalau Sama-sama diuntungkan, Pak. Cuma kembali lagi yang tadi, emang bisa menjamin tidak akan terjangkit penyakit-penyakit tertentu. Kalau buat gua, bukankah jauh lebih aman? Lu main sendiri, ada baby oil, gua nggak paham baby oil buat apa sih? Gua nggak nyampe otak gua kenapa orang selalu Minyak sayur kali, Pak. itu dia, gua nggak ngerti gua. Apa tuh hand body, pakai krim segala macam. Sabun, Pak. Iya. Gua nggak paham sampai sekarang gitu. Caranya gimana gitu? Ya udahlah pokoknya Iya. daripada ada resiko terjangkit karena Iya belum benar. menikah, bukannya lebih baik lu main sendiri aja udah. Ya dosa juga sih kalau ngomongin dosa ya, kalau ngomongin dosa di sesuai keagamaan ya dosa juga. Cuma ya Atau mungkin netizen punya tips-tips bagaimana mencari pasangan friends with benefit. Nggak kesana ya Pak ya. Enggak ya. tapi kalau dia mau cari tetap tembak. Tapi kira-kira apa sih yang menyebabkan kok bisa sampai ada gitu loh, bukan tren ya? Apa? Tapi emang sebenarnya mungkin itu kan lahir dari kebutuhan biologi seseorang kan gini. Apalagi nih sekarang itu kan orang-orang kalau orang zaman dulu nikah tuh umur 16 17 tuh cewek-cewek udah pada dinikahin, ya kan? Iya makan? Gue SMP pernah. Ya kan, abis akil balik dia udah menikah. Nah, zaman sekarang perempuan itu udah lebih maju pikirannya, open minded. Jadi bener-bener akhirnya mengejar karir di usia-usia yang mungkin nggak muda lagi, nggak cuma sekedar 18 sampai 20, tapi kan udah ada yang 30 sampai 40. Dan akhirnya kan sebenarnya manusia itu naturally kan punya kebutuhan biologis yang harus disalurin. Gitu, Pak. Mau cowok, mau cewek, banyak loh teman-teman gue yang udah mau 40 masih sendiri. Ya kan? Alangkah baiknya ada solusi gitu Pak. Kayak menikah juga belum siap, ya kan? Kayak mau lo ini sendiri juga aneh. Tapi balik kan ke enak habit ada nggak teman. sih? Balik ke habit nggak sih? Kan ada gini, ada orang-orang yang nggak terlalu pusingin soal seks. Yang penting dia punya hobi bisa jalani. Misalnya dia hobi naik gunung, hobi main go-kart. Aduh, gue nggak bowling. gue nggak percaya ada orang yang nggak bisa, maksudnya bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya sampai se-holy itu. Itu holy bos. Itu pelampiasan yang bener gitu kan, Pak. Ya, maksud gua kalau kayak gitu caranya, kalau kayak gitu, kalau kita mikirin hanya karena punya kebutuhan biologis lalu membenarkan tindakan ini, berarti dia hidupnya hanya didedikasikan untuk berhubungan seks dong. No, I mean like kalau misalnya friends with benefit itu sebenarnya bukan mengabdikan hidup kepada seks, tapi ketika kebutuhan biologis itu ada, kita nyari orang yang bisa membantu melampiaskan hal itu dan yang emang sama-sama butuh gitu Pak. Jadi bukan mendedikasikan hidup kita untuk begitu Pak. Kita coba gini, coba kita ngomongin kita seneng kan lo gue bela apa sih? Nggak gini, kita gimana? coba deh kita nggak bahas tentang apakah sudah menikah apa belum. Enggak, kita nggak membahas. Nggak boleh bela lu, Guntur. Kalau kita ngomong secara biologi, ya kita ngomong ke pelajaran dikit nih biologi, kita terganggu nggak sama suara alarm tadi? Mati juga. Secara biologi, misalnya ada cowok nih, Oke, cowok. udah sange berat lah gitu, pengen gini gitu. Kalau seandainya nggak dikeluarin, apa yang terjadi? Nah itu secara biologi katanya spermanya itu secara otomatis akan diubah oleh tubuh menjadi sel darah merah. Serius loh? Iya, secara biologi begitu. Pelajar baca dong, makanya buka Google, jangan buka. Ya kan saya bukan laki-laki Pak, jadi saya tidak menyelami kehidupan laki-laki. Soal ini ya, benar. Enggak maksudnya. Iya benar. Maksud gua gini, kalau memang hanya karena muncul nafsu lalu harus dilampiaskan dengan berhubungan seks maksudnya. Menurut gua itu nggak melulu adalah sebuah hal yang esensi. Maksudnya kalau ya karena gua ada nafsu gitu, makanya kenapa gua pengen banget FWB gitu. Sebenarnya menurut gua sih nggak juga ya. Emang karena udah tertanam aja. Kalau gua nafsu ya harus gua lampiasin. Kalau gua nafsu harus lampiasin gitu. Buat gua nggak ada beda dengan, aduh udah lama nih gua kagak naik gunung nih, gua pengen naik gunung gitu. Ya mungkin itu keinginan yang tertahan, yang udah ditahan lama-lama sampai akhirnya udah, dulu gua nggak bisa tahan lagi nih, udah deh gitu, gua nyari aja gitu. Tapi lama-lama terikat nggak sih sama gitu? Sorry ya, ada orang-orang yang menikah hanya karena supaya bisa berhubungan seks. Karena ya katanya kan kalau berhubungan seks di luar nikah kan dosa gitu kan. Tapi ada orang yang akhirnya menikah tujuannya supaya bisa berhubungan seks. Tapi ternyata tidak senikmat yang dia pikirkan. Betul. Maksud gua kalau kita nggak bisa
mendirect diri kita mengenai persoalan seks ini dengan benar, selamanya kita akan jadi tanda kutip budak seks. Betul sih. Kita akan selalu cari pembenaran supaya gue bisa melampiaskan ini, apapun caranya. Betul. Mau FWB kek, mau apa kek, mirip-mirip kayak gitu. Iya, benar. Nah akibatnya seperti itu. Jadi yang ada istilahnya nggak yang lebih tepat dari jadi budak seks gitu. Gitu maksud gue. Tapi memang logikanya kalau misalnya daging ini ibaratnya dikasih makan terus dikasih makan jadi gampang lapar, ngerti nggak sih? Jadi makin coba deh kalau misalnya kita pelan-pelan puasain ya mungkin itu lebih bisa ngendaliin diri gitu nggak sih? Iya, lebih ke ini nggak sih? Apa yang kita masukin dalam diri kita itulah yang akan lebih dominan. Kalau kita tiap hari nontonnya bokep melulu, iya jelas aja lu akan bikin bokep melulu. Tapi kalau lu tiap hari memikirkan bagaimana caranya lu bisa memenuhi target pekerjaan lu, mungkin di kepala lu bakal isinya target penjualan terus. Kayak gitu Mas? Gue udah lupa rasanya single, bro. Karena gue udah nikah lumayan lama. Ya gimana ya rasanya ya? Gue jangan dirasain. Nggak usah deh. Udah aman. Udah aman. Nah sekarang berarti sebenarnya ada plus minusnya. Berarti kalau kesimpulan gue ada plus minusnya dari friends with benefit ya. Tadi kalau misalnya dari kalau gue bisa bilang plus nggak sih sebenarnya? Kan kita kan sebenarnya mau ngebahas hal yang benar ya. Tapi sebenarnya mungkin ya dibilang plus juga enggak loh. Karena sebenarnya ketika lo berhubungan secara seksual, maka akan tumbuh emosionalnya itu. Emotionally akan growing. Nah, ketika lo ibaratnya baper gitu, terus gitu si salah satunya nggak mau membangun hubungan lebih, yang ada lo sakit hati. Nah itu sih sebenarnya resikonya. Jadi bukan plus minus ya guys, sorry aku ralat, tapi konsekuensi dari friends with benefit gitu. Iya. Jadi kayak begini tuh kayak nggak bisa lu bilang nggak ada resiko, bohong, nggak mungkin. Belum lagi mikirin soal kesehatan kelamin ya nggak sih? Takutnya mainnya kotor atau apa? Nggak sengaja bocor dan hamil lah, lu mau gimana, mau aborsi? Iya makanya. Gitu kan. Nah kalau kita ngomong balik lagi, kita coba dari sudut pandang Alkitab ya. Berhubungan seks itu gue lupa bahasa Ibrani apa, karena gue nggak tahu pelajaran, tapi bisa dibilang tuh kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya melebur, jadi menjadi satu. Jadi ketika lu FWB lu bisa berhubungan melebur lepas lagi, nggak heran bagian dari jiwa lu banyak yang hilang. Makanya banyak yang katanya nih ada yang melakukan penelitian ya katanya orang yang sering melakukan berhubungan seks dengan orang yang berbeda-beda, biasanya mereka punya emosi itu jauh lebih labil daripada orang yang melakukan hubungan seks yang sehat, maksudnya yang benar, yang emang hanya pasangan dia yang resmi gitu. Berarti akhirnya ada gangguan mental dong, mental health issue nggak sih? Mental health mungkin. Lagian juga gini loh. Katanya lagi ya, balik lagi ya. Gue belum pernah perhatiin dan gue juga nggak tertarik untuk memperhatikan. Katanya manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang kalau berhubungan seks itu bisa saling hadap-hadapan. Oh ya? Iya, hewan nggak bisa. Katanya begitu. Jadi emang sengaja dibikin seolah-olah mereka menyatu. Gitu. Makanya itu konsep yang dikasih sama Tuhan kalau kita mau ngambil dari sudut pandang teologi. Kalau dari sudut pandang agama udah tentu. Maksudnya tentu hal ini tidak disarankan dan tidak dibenarkan. Iya. Harusnya tidak benar, hanya untuk satu. Walaupun di zaman sekarang bullshit lah, bacot lah lu. Mana tahu sih, kalau kita mana tahu sih dia kuat di ranjang apa enggak kalau kita nggak nyoba. Iya tuh gimana tuh? Lo gini, lu kan menikah. Iya, emang tujuan lu nikah apa? Cuma buat ngerasain suami lu gagah di ranjang gitu? Kan nggak gitu kan? Nggak gitu. Kalau fokus pernikahan kita hanya untuk mikirin kehidupan di ranjang doang, bukan berarti nggak boleh. Kita lama-lama tujuan kita bangun rumah tangga itu jadi salah. Betul. Kita nggak bangun generasi yang benar, kita cuma memenuhkan ego kita. Sedangkan seks itu hanyalah bagian dari kehidupan berumah tangga. Nanti juga kalau udah menikah juga rasanya udah beda ya? Gimana sih maksudnya? Rasanya beda gimana ya? Nggak, maksudnya nggak explode yang kayak di pikiran orang-orang. Kalau misalnya berhubungan seksual itu ada sesuatu yang wah gimana kayak diceritain film-film apa gimana. Padahal sebenarnya itu just the part of commitment gitu. Tapi kalau yang itu emang itu dipengaruhi oleh satu hormon di manusia yang namanya dopamin. Dopamin itu feeling-feeling seperti itu, feeling-feeling bahagia dan sebagainya, dan feeling-feeling kepuasan ketika kita kalau misalnya sudah menikah berhubungan badan, dan dopamin itu bisa habis kadarnya. Jadi ketika suatu hari nanti
kita dopamin itu turun, biasanya itu di usia-usia di mana kita sudah mulai tidak mempermasalahkan lu di kamar itu mau pakai gaya apa atau berapa lama, sudah nggak akan mempermasalahkan itu lagi. Karena emang kadar dopamin manusia semakin bertambahnya umur bakal turun kok. Nggak ada yang perkasa sampai seumur hidup, nggak ada. Lu mau pakai obat kayak gimana pun nggak guna. Ada loh yang meninggal ketika lagi berhubungan seks karena memaksakan ininya. Kan? Ada. Nah itu worth it nggak lu kayak gitu? Makanya kalau kita hanya mikirin tentang seks doang ketika kita membangun hubungan, ya kita yang rugi sebenarnya. Oke. Nah, itu kan FWB kalau kita nggak punya status apa-apa kan. Tapi ada yang ternyata sudah punya status suami istri, tapi melakukan hal yang mirip FWB, tapi namanya bukan FWB. Nah. Namanya adalah open relationship. Nah. Mantap. Ini lebih pelik lagi nih masalahnya. Ya. Pause dulu. Oh, iya. Tapi kalau open relationship ini, gue apapun itu mau dari segi agama kayak segi moral, I don't agree. Kalau gua nggak setuju. Iya kan? Tas dulu Pak. Iya kan? Baru kali ini sama. FWB aja gua nggak setuju, masa open relationship setuju? Ya karena kan tadi kan belum ada status, Pak aja masih bebas-bebas gue pikir gua nggak kan. setuju karena istri gua ada di sini. Oh iya, Bang, Ibu mungkin bisa keluar dulu Bu, biar kita lebih nyaman ngobrolnya Bu. Jujur. Iya. Kan tayang juga ya. Jadi open relationship ini lo punya pasangan, lo bisa buka diri untuk pasangan lain. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Untuk bangun hubungan sama kita. Ini gimana ya, gue mau ngomongnya gimana ya? Yuk, saya kasih waktu. Ini gue sampai nggak bisa ngebayangin, berpikir mau berkomentar apapun gue nggak bisa. Ngebayangin aja gue nggak sanggup ngebayanginnya gimana. Karena kan kayak misalnya gue udah berkeluarga, terus gitu, kayak misalnya gue terus ngeliat suami gue sama orang lain. Gimana? Jadi apa endless Lagi sedih. Mau iringnya nih. Nggak sanggup membayangkan panas saya gitu. Coba Ibu Livi gimana Bu? Kalau misalnya lihat suaminya kayak begitu. Enggak, yang pakai mic cuma kita. Oh iya benar. Coba nggak bener. Kira-kira setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Kan ada mic. Iya kan tuh. Mikrofon. Iya benar. Sangat tidak setuju. Iya ngomongnya pas mikrofon nyala dong. Enggak setuju, Nggak setuju. Kenapa Bu nggak setuju? Ya dia suami gua gitu loh. Ya kan? Kenapa dia harus berhubungan dengan Nah. orang Nah, lain itu kan gitu pertanyaan kan. Kalau gua, kenapa kamu nggak setuju? Ribet nih kayaknya, ributnya abis ini. Jadi, misalkan gua udah menikah, tapi gua bisa menulis status dan gua sebar ke banyak orang. Kalau gua masih open relationship, gua bisa bangun hubungan nih, hubungan seksual atau kemesraan dengan orang lain dan dengan sepengetahuan istri gua, dan istri gua nggak mempermasalahkannya. Karena istri gua pun open relationship sama yang entah laki-laki mana, dan gua juga nggak mempermasalahkannya. Nah itu open relationship. Nah salah satu contoh artis yang katanya melakukan open relationship ini adalah Will Smith dan istrinya. Katanya, menurut artikel yang pernah gua baca. Dan pertama gini, gua salut. Kok bisa ya istrinya memperbolehkan? Atau suaminya memperbolehkan, dan jadi pertanyaan kan, siapa dulu yang mulai ya? Sebeda-bedanya kultur tuh kayak, Iya. Kenapa nggak udah pisah aja gitu ya nikah kan? sama dia nih, gue cinta sama dia, tiba-tiba gue berbagi cinta dengan orang lain, tapi mau tetap sama istri gue yang sah. Apa cuma sensasi? Sensasi pasti dong. Maksudnya pasti ada sensasi yang cari. Gue jamin, pasti pasangan yang open relationship sama dia ini pasti lebih muda. Tapi berarti open relationship itu nggak bisa dibilang selingkuh dong? Nggak masuk sih. Karena emang atas persetujuan dua-duanya. Iya, diketahui dan tidak dipermasalahkan. Tidak diam-diam malah. Gue nggak bisa ngebayangin, meresapi pun gue nggak bisa, nggak mampu. Emang nggak boleh kalau Jangan, jangan bahaya. meresapi memang nggak boleh karena lu bisa ditendang. Berarti Tapi kalau siapa yang lu meresapi? kalau diem-diem disebut selingkuh. Nggak ketahuan. Nggak Nggak ketahuan. ketahuan. Ketahuan makanya disebut selingkuh. Iya benar. Justru maksudnya enggak. ini nggak ketahuan. Ya, tanpa ini kan, tanpa ketahuan, ya diem-dieman. Nggak Nggak official ini ngomong. Gitu. Ya ampun, gue no komen deh bro soal ini. Lo aja ngebahas gimana? Bagaimana bahas sesuatu yang jangan-jangan netizen lebih pengalaman ini. Bener. Ada yang punya pengalaman. Bener-bener. Mungkin kalau misalnya kamu punya cerita tentang hal ini atau mungkin pernah mengalami, coba dong sharing sama kita di komen ya kan. Gitu, atau DM kita atau DM-in
kameramen kita, dia masih single, tapi nggak FWB-an. Iya, enggak. So far sih nggak ketawa. Kita nggak tahu juga. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya bukan di luar negeri aja. Sebenarnya aku pernah baca satu buku dari Mas Muammar MKC lah. Kayak gue kenal aja Mas. Ada penulis buku Muammar MK, dia selalu nulis tentang Jakarta Underground. Jadi kalau dia tuh istilahnya bukan open relationship tapi change key deh kalau nggak salah. Jadi ada satu tempat gitu yang memang kayak bisa buka pintu kamar orang, misalnya gini, misalnya si A masih B suami istri nih, dia punya kunci nih, dia bisa megang kunci untuk pasangan lain, jadi dia masuk ke kamar pasangan lain gitu, lo ngerti nggak? Jadi misalnya si A masih B Di hotel gitu maksudnya. ya di satu tempat lah ya, satu tempat. Si A masih B nih suami istri, terus udah gitu mereka tuh memang pelaku ini gitu, pelaku si change key ini. Jadi jadi mereka udah janjian sama si pasangan C sama D. Jadi si A sama B ini punya kunci bisa akses masuk ke kamar yang itu. Gue pernah dengar juga sih ada satu kisah gitu. Jadi gini, ada satu pasang suami istri, Mereka ini berteman nih. Terus entah gimana ceritanya, kayak mereka merasa bosan dalam rumah tangga. Mereka jadian ketemuan nih pasangan ini. Jadi si A ini pakai istrinya temennya, yang ini pakai ini gitu. Jadi kayak tukeran pasangan di satu malam. Jadi gue nyobain istrinya si itu, suaminya dia cobain istri gue. Ya itu sama juga dengan disebut open relationship kan? Kayak di luar negeri udah biasa nggak sih kayak gitu? Sama aja kan sebenarnya. Pernah tahu ada filmnya di Netflix gitu? Ada ya? Ada filmnya, jadi cerita bahwa kenapa hal ini bisa terjadi adalah supaya mereka bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Jadi biar si A sama si maksudnya biar mereka bisa harmonis, dia akan melakukan hal itu dengan pasangan lain. Menurut teorinya mereka. Iya. Iya kalau iya dong. Jadi kayak sex party gitu loh. Iya. Ada yang lebih parah lagi kalau pernah dengar kata lu sebut sex party, ada yang orgi gitu tau gak sih? Seperti itu. Orgi itu udah kayak pesta seks, udah lu datang banyak orang, semuanya telanjang mulut dan lu mau main sama siapapun silakan, mau sesama jenis atau beda jenis silakan. Itu udah kayak orang-orang tuh udah mulai banyak membangun membuat alasan-alasan dengan istilah-istilah yang rumit dan sebagainya untuk membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya kalau gue bilang tetap gue bilang salah sih. Gila sih. Gue juga gak setuju sih. Berarti Apapun ada istilah lain, swinger berarti yang kamu bilang tadi. Swinger itu swinger itu yang pasangan sama-sama suami istri tapi mereka bertukar. Ya, itu swinger. Berarti itu swinger itu, bukan swinger. open relationship berarti beda ya. Merek mesin jahit. Iya bener. Iya. Swinger. Itu. Iya kan, biar lu sendiri nyebut ya kan. Jadi nggak lucu. Salah dah. Tapi makin lama emang banyak orang bakal bikin banyak alasan untuk membenarkan tindakan mereka yang nggak benar sih buat gua. Tapi mereka pinter bikin alasannya kesannya benar gitu. Dan menariknya di Alkitab catat gini, tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari ini. Jadi gini tuh sebenarnya Udah dari zaman dari kapan? dewa-dewa dulu ya. Iya, Dari zaman mungkin Yunani dulu baru kan. rame lagi. Ini tuh kayak tren tau gak sih? Kayak ini sekarang nih kayak tren FWB. Lagi naik nih. Ntar juga hilang. Tapi tunggu 10 tahun lagi. Naik lagi kesannya seperti tren baru. Padahal mah enggak. Dengan pakai nama yang beda lagi gitu Oh ya. betul, dulu TTM jadi FWB. Benar. Mungkin nanti berubah lagi jadi nggak tahu, gue nggak jadi kita nama. Iya. Anda jangan terlibat ya Pak. Ya, nyesel. Ya jadi sebenarnya bahwa kalau misalnya gue selalu ingat soalnya gue selalu ingat firman Tuhan bilang gini, jangan mengingini milik sesamamu, ya nggak sih? Jadi itu kan salah satu perintah Allah nggak sih? 10 dari 10 perintah Allah, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi karena gue udah tahu hal itu, jadi menurut gue ya nggak bisa dilakuin juga. Tapi gitu. ini lebih ke jangan berzina nggak sih? Oh iya itu juga sih, itu Ya, juga. banyak ya. Iya. Jadi melanggar banyak hal sebenarnya. Iya, makanya memang gimana ya? Kalau boleh jujur, Tapi itu legal nggak sih sebenarnya di sini ya, khususnya di negara kita legal nggak sih hal kayak gitu? Apa itu termasuk gini, hak pribadi juga yang secara dilindungi? hukum, sebenarnya ya ini tricky banget. Secara hukum. Jangan salah ngomong Pak. Tricky banget, tapi salah ngomong. Tapi kalau ada yang ngerasa lebih pintar dari saya, boleh sih ngomong di komen. Ya, kita belajar ya. Tapi sejauh yang gua tahu, kalau ngomong hukum, sepertinya tidak ada hukumnya yang melarang open relationship atau FWB. Tapi entah kenapa banyak sekali terjadi kasus-kasus penggerbekan orang sedang berbuat mesum katanya di hotel. Padahal kan nggak ada undang-undangnya, ada berbuat mesum.
gue nggak tahu undang-undangnya di mana itu, apa gue yang kurang ngerti gitu ya. Iya benar. Maksudnya kan gini, kan udah bukan hal yang baru ya orang berhubungan badan dengan yang bukan suami atau istrinya di hotel. Itu kenapa nggak tiap hari aja razia udah ke hotel atau ke motel atau ke losmen? Ini sebenarnya mulut gue gatel pengen ngomong, tapi jangan sampai nih mulut gue nih salah ngomong nih, ribet nih nanti ya kan. Tolong lakban. Ya itu dia. Tapi sebenarnya intinya ketika udahlah, gue jadi mikir nih ya, sekarang kesimpulannya adalah udahlah hidup tuh yang benar-benar aja, yang sesuai dengan norma sosial, hidup dengan kepercayaan iman lo, ya kan. Jadi ketika kita hidup benar tuh kita nggak perlu juga menghadapi dilematis kayak gini, nggak sih? Nggak usah ribet, nggak usah takut juga mau digerebek ya Bu. Iya, tapi yang paling penting dari semua adalah cara kita berpikir harus dibaharui lagi, harus dibenerin gitu loh. Hidup itu bukan soal seks doang gitu loh. Ya, ada banyak macam, ada goal-goal, cita-cita yang harus lu capai. Kalau lu seorang pekerja keras, ada target tertentu yang harus lu capai. Kenapa cuma semua dikaitin lagi, balik lagi ke seks lagi. Kenapa harus seks gitu? Bukan berarti seks nggak penting untuk bangun keturunan. Iya dong, emang apalagi tujuannya seks gitu. Bener. Tapi kalau lu ngomong kayak gini ya, mungkin ada juga netizen yang akhirnya bilang, enggak kok, gue nggak gitu kok. Tapi mungkin dia ada juga yang kayak lebih suka judi. Jadi kayaknya ada yang suka apa? Judi. Kan gitu, judi. Gitu. Jadi kayaknya setiap orang tuh emang punya kelemahan masing-masing nggak sih? Nggak semuanya juga tentang melulu ribet sama seksnya dia, tapi juga ada kelemahan-kelemahan yang lain yang mungkin harus dibenerin. Kalau ngomong soal FWB ini kan teman sama teman nggak ada status, tapi mereka berhubungan. Tapi ternyata nih cewek hamil dan menikah, itu gimana? Nah itu gimana tuh? Gimana? Jadi sebenarnya tuh mereka ya just friend gitu, tapi mereka berhubungan dan ternyata malah jadi hamil dan mau nggak mau menikah. Nah itu gimana itu? Nah ngomongin di mana, di Indo atau di luar? Kalau di Indo aja. Ya, tapi Indo juga ada juga. Ya udah. Pasti ada lah kejadian kayak gitu. Aku yakin pasti ada. Di Indo bisa aja kayak gini. Ya udah, aborsiin aja, belum jadi orang ini. Ada yang kayak gitu kan? Ada. Tapi di sisi lain ada yang enggak mau gitu. Ya udah biarin aja sih gitu. Gue punya anak ya, terus kenapa gitu ya kan? Iya. Dan menurut gue ya jadi sebuah kerugian nggak sih? Ini salah satu konsekuensi dari lo melakukan hal itu gitu aja. Akhirnya kalau lo pilih melahirkan, anak lo akan lahir tanpa ayah. Iya benar. Itu pun kalau orang itu yang nggak menikah sama lu mau mengaku kalau dia ayahnya, itu masih mending lah ya. Jadi masalah baru. Nah, tapi kalau misalnya aborsi, udah bukan hal baru lagi, dan dari penelitian aborsi itu bisa meninggalkan trauma, nggak trauma aja. Trauma apa irama? Ya, lu kabur, lu suka bercanda sama gitu. Trauma. Maksudnya bisa nimbulkan trauma. Bukan rumah sakit Pak, Iya. itu Pak. Trauma. Jadi akan membuat perempuan ini jadi takut untuk berhubungan badan lagi. Masa sih? Ada yang, enggak kayaknya. Coba aja, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Nggak pasti udah menikah. Nggak bisa. Ada penelitian seperti itu. Iya benar. Karena aborsinya bukan dalam keadaan dia udah menikah. Kalau udah menikah, kadang-kadang kan ada janin tidak berkembang lah, ada mungkin keguguran nggak sengaja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang ya FWB terus tiba-tiba hamil dan semuanya nggak siap, gue masih kuliah semester 2, gimana mau hidupin? Iya bener sih. So kesimpulannya adalah apapun yang lo lakuin, mau friends with benefit, mau open relationship, selalu ada konsekuensinya. Nah sebelum lo melakukan hal itu, lo pikirin lo baik-baik, ya kan, bener-bener lo siap nggak dengan segala konsekuensinya gitu. Coba pikirin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Iya dong. Iya bener. Ini kan apa yang kita tabur, kita tuai suatu hari nanti. Lu sekarang mungkin nggak ada masalah sekarang. Tapi coba tunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Lu akan bercerita sesuatu yang berbeda. Jadi maksud gua sebelum itu terjadi, lu menyesalinya, kenapa nggak berpikir panjang dari sekarang? Untuk keluarga-keluarga yang maksudnya memilih untuk kayak swinger atau open relationship, have you think gitu, pernah nggak sih kalian tuh mikir nanti apa yang akan kalian ceritain ke generasi kalian? Legacy apa sih yang akhirnya akan kalian bagiin ke anak-anak kalian tentang kehidupan ini gitu? Pada akhirnya ya kita nggak bisa menjudge, sekali lagi kita nggak bisa ngejudge orang FWB, orang-orang yang open relationship, swinger atau apa, kita nggak bisa ngejudge. Itu udah di luar
ranahnya kita. Kita cuma bisa bagi cerita aja. Betul. Kayaknya kalau ada narasumber seru ya, bro. Ada dia tadi ngomong tuh. Narasumber. Enggak, dia mah orang baik, dia mah kudus ya. Oh, narasumber harus yang pernah. Terus mau ada pertanyaan lagi nih. Oh, betul. Kalau misalnya FWB kan itu kan kayak teman sama teman tapi berhubungan, cuman ya untuk memuaskan aja. Kalau sama yang ya memang punya status dan berhubungan kan bukan suatu hal yang aneh ya. Maksudnya sekarang banyak lah gitu, maksudnya orang yang pacaran tapi sudah nggak kudus gitu kan. Itu sebenarnya itu dua hal itu gimana? Jawab, Pak. Jadi udah punya pasangan. Jadi FWB itu kan mereka temen gitu. Temen nih. Tapi temen. berhubungan. Tapi berhubungan. Iya kan? Itu kan FWB kan. Mereka tidak ada status kan. Betul. Nah, terus kalau yang berpacaran sebenarnya tuh begitu. jadi mendingan maksudnya Pacaran tapi lo making love gitu sebelum making love, nikah. Ya itu kelakuan. Ya maksudnya Apa itu kan bedanya gitu? bedanya mendingan ya Mendingan pacaran aja sekalian sih. gitu ya, Maksudnya maksud gitu, lo, mendingan pacaran ya. sekalian aja gak sih? Soalnya ada yang FWB, tapi salah satunya udah punya pacar. Dan pasangan FWB-nya ini tahu dia punya pacar, tapi nggak masalah juga. Iya, nggak ada masalah. Ada yang kayak gitu. Bener. Itu bedanya FWB sama pacaran. Jadi sebenarnya dua hal itu juga tidak dibenarkan juga ya. Gua nggak tahu bener apa Kita enggak nggak ya. berani ngejudge. Kita nggak berani ngejudge. Gue Tapi- kagak berani ngomong nih ya kan. Tapi kalau pandangan kita kayaknya sebaiknya jangan. Ya karena pasti akan ada konsekuensi. Tadi balik lagi, apapun yang kita lakuin, kalau itu di luar dari norma yang benar, itu pasti akan ada konsekuensinya. Siap nggak kita untuk menerima konsekuensinya? Itu, Bun. Gitu. Dan kalau kita kilas balik lah, kadang-kadang kita pasti pernah denger lah orang tua kita atau kakek nenek kita cerita, dulu kita, aduh coba kalau dulu kita nggak begini. Selalu gitu ceritanya. Menyesali perbuatan di masa muda. Kenapa kita membawa cerita yang sama di masa tua kita nanti? Wes, super sekali, Pak. Jadi so, thank you buat yang udah nonton bagi cerita hari ini tentang FWB dan open relationship. Dan kalau misalnya kamu mungkin punya komentar-komentar yang mau kamu sharing di komen kita, ya udah, yuk ceritain aja, komenin aja, ya kan? Betul sekali. Oke, bersama saya Claudia Yuniar dan Saya Freddy Dominika dengan teman kita Christian di kamera dan Livi di multimedia. Sampai jumpa di bagi cerita selanjutnya. Dadah. bye.